ayat ini turun untukku? Nikmat. Diturunkan ayat karena sebab dia. Apa? Disebutkan hadisnya bahwa waqaftu ala Rasulillah, aku berdiri di depan Nabi, wal qamlu tatanasaru ala ra'si, dan kumel. Apa kumel? Kutu. Tahu kutu? Itulah. Maka dia memenuhi rambut dan bahkan turun berjatuhan di depan Nabi. Maka Nabi mengatakan, hal yu'dhik hawamuk. Hawa maknanya seranggamu, the insect. Maka apakah seranggamu itu, kutukmu itu mengganggu kepalamu? Bala ya Rasulullah, tentu. Seperti di hadis ini, saya karena sudah hafal langsung aja biar tidak banyak waktu. Maka iya ya Rasulullah. Kemudian disebutkan ihlik ra'sak, maka cukur rambut. Lalu bagaimana? Ya sudah, cukur rambut. Turunlah ayat. Barang siapa yang ada di ra'sihi, agar membayar fidyah dengan asyam. Lalu mana prakteknya? Kalau ini disyarah ayat oleh hadis, fasum salasati ayyam, maka puasalah wahai Ka'ab 3 hari. Mana wajah pendalilan? Diperintahkan puasa untuk membayar fidyah bagi yang mencukur qabla tahallul. Ini menjadi poin pendalilan puasa ibadah yang agung. Jika seandainya diperintahkan kamu melaksanakan sholat demikian rakaah, tapi tidak, karena puasa itu ibadah yang tinggi di sisi Allah, disuruh untuk berpuasa. Maka ini wajah pendalilan. Dan alhamdulillah dengan cepat kita masuk juga kepada poin yang ke-13. Maka yang ke-13, ju'ila siyam fidyatun li kafaratil yamin. Maka bagi orang-orang yang biasa kafarah, orang-orang yang terbiasa melaksanakan sumpah, maka alhamdulillah kami jarang mendengar kaum muslimin di Indonesia bersumpah. Ngapain juga? Wallahi ana kada wa kada, wallahi ana kada wa kada. Namun di syariat ini disebutkan tentang permasalahan yamin di Al-Quran dan di hadis. Kenapa? Karena orang Arab terbiasa bersumpah. Dan ini kebiasaan mereka, mengancam istrinya dengan sumpah, wallah, aku akan melaksanakan hajr, menjauhi ranjang, kalau kamu tidak demikian. Wallah, ana tidak akan berbicara dengan anti. Wallahi, wallah, bahkan kepada saudara-saudaranya ketemu di jalan, mengundang dia makan. Wallah, alayyal goda, demi Allah bagi saya goda kamu. Lala ya ana masgul, aku sibuk. Wallahi, al-an tagodda sawa, meskipun di mat'am. Wallah, seperti itu. Dan itu menyandakan karom, numan. Namun di sini kalimat wallah, half selalu dikatakan. Bahkan dalam perkara-perkara yang tidak butuh memberikan khobar, aku mengatakan demikian wallah, padahal tidak butuh untuk sumpah. Maka dari kebiasaan ini dijadikanlah di Al-Quran untuk memberikan permasalahan halaf ini. Maka disebutkan barang siapa yang melaksanakan halaf, bersumpah, kemudian dia tidak sesuai dengan sumpahnya, bersumpah untuk tidak demikian tapi melaksanakannya, maka disebutkan di dalam Al-Quran, fakafaratuhu it'amu asratai masakina min ausati ma tut'imuna ahlikum au kiswatuhum au tahriru raqabah faman lam yajid. Ini poin pendalilannya, fasyamu salasati ayyam. Maka barang siapa yang melaksanakan sumpah dan tidak memberikan hanas, maknanya insya Allah, tapi dia tidak memenuhi sumpahnya, dia melanggar dari sumpahnya, maka bagi dia untuk memberikan makan 10 orang miskin dari makanan yang pertengahan, tidak terlalu bakhil dan tidak terlalu berlebihan. Kemudian memberikan pakaian ataupun tahrir raqabah. Namun jika tidak mampu memberikan makanan atau tidak mempunyai budak seperti di zaman now, cukup dengan siyamu salasati ayyam. Ini juga menjadi pendalilan dijadikan puasa untuk membayar fidyah bagi mereka orang-orang yang melaksanakan halaf dan tidak bisa untuk menjaga halafnya, maka dibayar dengan puasa 3 hari. Ini poin pendalilannya. Kemudian selesai dari permasalahan keutamaan puasa di dunia. Adapun keutamaan puasa di hari akhirah, kita akan masuk sekarang kepada hadis ini. Insya Allah dalam waktu sampai jam 8 saja ya, tidak kurang dan tidak lebih.
Maka di faidah yang ke-14, yakunu siyamu hajizan lil adab an sahibihi fi qabrihi. Bahwa dari keutamaan di hari akhirat kelak, bahwa orang yang berpuasa, amalan puasa ini akan menjadikan security system, akan menyebabkan orang yang berpuasa itu terlindungi dari adabul qabr di alamil barzah. Ini berarti bukan di dunia. Selesai dari keutamaan di dunia dengan 13 poin. Sekarang poin ke-14, 15, 16, 17, 18, 19 di hari akhirah. Dan ini akan insya Allah kita dapati kelak. Maka yang pertama di alamil barzah, dia akan dilindungi, di mana hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim serta Al-Baihaqi di kitabnya Al-I'tiqad, yang mana madaru sanadnya bertumpu kepada Muhammad ibni Amr ibni Alqamah an Abi Salamah an Abi Hurairah. Mahalu hadal hadis. Hadis ini hadis yang hasan li ghairi, karena Muhammad ibnu Amr ibnu Alqamah rawi yang saduq hasanul hadis, adapun Abu Salamah rawi yang thiqah, dan juga Abi Hurairah ma'ruf sahabi. Maka hadis ini hadis yang hasan. Dan hadis ini barakallahu fikum telah dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Maka faidah di dalam hadis ini, poin pendalilannya adalah disebutkan di saat seorang mayit sampai kepada kuburannya, dia didatangi dua malaikat yang ma'ruf. Namun sebelum itu disebutkan, fa inna idza kana rajulun soleh, jika dia orang yang soleh, kita tidak baca saja agar mempercepat. Idza kana rajulun soleh, jika dia orang yang soleh, fa innal a'mal as-solihat, maka amalan-amalan baik dia itu akan menjadi security system, akan menjadi pengamanan bagi orang yang meninggal ini. Fayakunu as-salah ala ra'sih, maka akan berkumpul solat, mulai dari solat 5 waktu yang wajib dan yang sunnah di atas kepalanya, menjadi security system. Wasyam an yaminihi, mulai dari pipi leher dan kepada kaki yang kanan. Wa zakah an shimalihi, dan membayar zakat, baik zakat yang wajib ataupun sedekah, akan di sebelah kiri. Wa baina rijlaihi, di antara dua kaki sekarang, itu adalah husnul khuluq, dari ihsan ilan nas, berbuat baik, keeping smile, memberikan ikramu dhaif, memberikan kemudahan kepada orang yang musafir, nyinggung-nyinggung, memberikan soto kepada orang yang musafir, bubur ayam kepada orang yang musafir, menjadi sopir bagi orang yang musafir. Itu semuanya akan menjadi pelindung di bawah, di antara dua kaki, husnul khuluq, yang mana tadi di hadis Abi Dzar di pelajaran yang lalu, asqalu fil mizan husnul khuluq, tidak ada yang lebih berat di mizan dari husnul khuluq, perkara yang mudah namun berat di mizan. Kemudian di sini semuanya orang ini terjaga dengan security system. Summa mada ya'tihi adabul qabr, datang adabul qabr, ya'ti ila ras, pertama datang ke kepala. Siapa yang jaga di situ? As-shalah. Faqala shalah maki balimat khalun ukhruj min huna, tidak ada tempat bagi kamu wahai adabul qabr untuk mengadab orang ini, forbidden, maka tidak boleh masuk. Kalau orang awam nyebutnya perboden, padahal forbidden, dilarang kamu masuk dari jalan ini. Maka akhirnya dia berpindah ke kanan dulu, dan di kanan ada siapa? Wahada syahiduna, ini poin pendalilan kita, this is the point. Asyam akan mengatakan makibali madkhalun, forbidden, keluar dari sini, jangan mengadab orang ini dari arahku. Ditolak dari arah kepala, kembali ke kanan, ditolak oleh puasa. Dan ini poin pendalilan puasa melindungi kita kelak. Masuk kepada zakat, maka zakat berkata makibali madkhalun, forbidden, lari ke arah kaki. Maka amal-amal yang baik dari husnul khuluq mengatakan makibali madkhalun. Akhirnya adabul qabr ini tidak mempunyai jalan untuk masuk mengadab orang ini, maka dia lenggang kangkung, tidak bisa memberikan adab. Maka selesai dari keutamaan yang pertama di hari akhirah, maka kita masuk kepada fadilah khamisatu asyrata. Dari keutamaan di hari akhirah juga, asyamu yasfa'u li sahibihi, bahwa puasa itu memberikan syafaat bagi orang yang melaksanakannya. Maka di dalam hadis
disebutkan oleh penulis di sini dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As, yang mana disebutkan hada haditsun hasan. Dari jalan disebutkan Hay an Abi Abdurrahman Al-Hubuli an Abdullah bin Amr bin Al-As. Maka di sini hadis ini hadis yang hasan. Kenapa? Karena Hayyun, yang mana dia adalah Hayyun ibni Abdullah, dia rawi yang saduk hasanul hadis. Adapun Abu Abdurrahman Al-Hubuli Al-Mu'afiri, dia disikohkan oleh Yahya ibnu Ma'in. Dan makna dari hadis, kita masuk kepada lafaz yang mana maknanya disebutkan oleh Nabi, asyamu wal Qur'an yasfa'an. Maka dua amalan soleh yang dilakukan oleh Bani Adam, asyam, dan ini poin pendalilannya, puasa, baik puasa Ramadan, puasa sunnah, wal Qur'an, Qur'an yang kita hafal, Qur'an yang kita baca, Quran yang kita amalkan, maka itu yasfa'an, akan menjadi dua syafaat di sisi Allah. Maka dikatakan yaqulu asyam rabbi mana'tuhu al-aqal wa syurb wal jima' fi nahari Ramadan fasfi'ni fihi. Maka wahai Allah, orang ini menahan lapar dan haus dan kerinduan kepada istrinya karena aku puasa. Puasa itu mengadu. Maka karena aku ini, dia lapar di siang hari, haus dan rindu kepada istrinya, apalagi musafir besok, rindu. Tapi masuk Ramadan, alhamdulillah, besok belum Ramadan ya. Jadi alhamdulillah. Maka di sini orang yang berpuasa ini menahan ini semua, puasa mengadu kepada Allah. Berikanlah dia syafaat ya Rabb. Yang kedua, Al-Quran. Ya Rabb, orang ini menahan tidurnya, begadang di malam-malam hari karena menghafal aku dan murajaah aku. Maknanya Al-Quran di murajaah. Maka di sini menjadi poin pendalilan ahlul Quran yang menghafal Al-Quran, sudah hafal 30 juz. Bukan dia mentang-mentang sudah hafal terus dia habis isya pelor, nempel molor, bangun iqamatis shalah, adzan yang kedua. La. Tapi apa? Ya ahlul Quran, sallu, wahai ahlul Quran, salatlah malam. Di dalam hadis disebutkan seperti itu untuk ahlul Quran, autiru ya ahlul Quran, salatlah witir. Kenapa? Sesuai dengan hadis ini, bahwa Al-Quran mengadu kepada Allah, ya Rabb, mana'tuhu minan naum. Wahai Allah, aku dulu Al-Quran yang dia baca, yang dia recitation menghafalnya, aku telah membuat dia tidak betah di ranjang. Kama qala ta'ala, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufa wa tama'a. Bahwa ranjangnya dia itu tidak menyenyakkan dia. Lambung-lambung dia itu tidak pelor, nempel molor sampai langsung kepada adzan yang kedua, tidak. Tapi dia bangun jam 3, bangun jam 4, murajaah, recitation of the Quran. Dan di situ tempat yang paling baik, dan berdoa untuk menghafal, untuk murajaah paling baik. Maka please ikhwanuna para asatidah, dan di sana kita di ma'had kita jam 4 adzan awal. Kita yang adzan kadang-kadang ataupun mereka ditugaskan, yang tidak adzan awal dipukul, ada iqab. Dan yang tidak bangun di sana seperti sleep di pabrik. Harus setelah jam 4 itu dia bangun dan menulis nama. Yang tidak, nanti kita lihat daftar namanya, kamu tidak bangun kecuali adzan yang kedua, pukul. Sebelum pelajaran fajr. Kita ta'awun alal birri wa taqwa. Please juga di sini ustadz-ustadz dan juga para santri-santri dan saudara-saudaraku, bangunlah malam. Karena di sini ahlul Quran. Apa yang diinginkan oleh Al-Quran? Apakah hanya butuh menghafal saja dan begitu? Tidak. Dia mengadu kepada Allah dengan dia menjauhi malam-malam nyenyak tidur. Bangun jam 4, salat malam, recitation Al-Quran dengan salat dia menghafal Al-Qurannya. Itulah yang diinginkan. Maka dia mengadu kepada Allah, ya Rabb, qad mana'tuhu ani an-naum. Maka wahai Allah, aku telah melarang dia dari tidur, sehingga orang ini dalam keadaan terjauh dari tidur. Maka dikatakan oleh Nabi, fayusfa'an, dua amalan ini diterima. Maka orang ini dalam keadaan diberikan syafaat dari dua amalan nikmat. Dari puasa mungkin diterima oleh Allah dari puasa, dari Al-Quran juga mungkin diterima Allah. Maka dua-duanya mendapatkan syafaat untuk terjauh dari api neraka dan masuk surga tanpa diiqab di api neraka. Maka please, puasa perbanyak,
Sholat malam perbanyak, terutama yang menghafal Al-Quran. Kemudian kita masuk kepada keutamaan yang berikutnya, yang ke-16. Asyamu junnatun minan nar. Di sini penulis memasukkan hadis yang banyak. Karena memang maknanya al-akhbar as-sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih. Beliau mengumpulkan hadis-hadis yang sahih. Meskipun sudah ada mutafakun alaih, tapi masih banyak riwayat-riwayat yang dia kumpulkan yang sahih-sahih dimasukkan. Namun untuk menghemat waktu, maka kita hanya mengambil hadis yang pertama yang paling kuat. Mutafakun alaih dari Abi Sa'id Al-Khudri. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu anin nar sab'ina kharifa." Maknanya, barang siapa seseorang yang satu hari saja puasa, apalagi kita Ramadan puasa 29 hari atau kurang atau lebih, jika tidak melihat hilal ditambah, maka dalam waktu itu hanya satu saja puasa satu hari, maka dia dijauhkan wajahnya dari api neraka bagaikan 70 tahun. Maka hadis ini muttafaqun alaih, dan dengan hadis ini barakallahu fikum telah terwakili dari hadis-hadis yang banyak. Maka selesai dari keutamaan dijauhkan dari api neraka. Maka dari keutamaan berpuasa dijauhkan dari api neraka. Dan kemudian kita masuk kepada bab yang setelahnya. Maka bab yang setelahnya barakallahu fikum disebutkan bahwa ar-rayyan lis-shaimin, bahwa dari keutamaan yang ke-17, orang yang berpuasa itu dimasukkan kepada surga dari pintu ar-rayyan. Maka ar-rayyan maknanya pintu khusus untuk masuk orang yang berpuasa. Maka cukup kita sebutkan satu hadis dari Sahal Ibnu Sa'ad. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jannati baban yuqalu lahu rayyan." Bahwa di surga itu ada bab, ada pintu untuk masuk padanya orang-orang yang khusus berpuasa, namanya ar-rayyan. Yadkhulu fihi as-shaimuna faqat fayuftahu fayadkhuluna ahlu asyam wa ba'da dzalika ughliqa wa lam yadkhulu ba'da dzalik. Maknanya untuk orang-orang yang berpuasa spesifik, mempunyai pintu namanya pintu ar-rayyan, dia akan memanggil-manggil, "Aina shaimun? Aina shaimun? Mana orang-orang yang berpuasa? Silahkan masuk dari pintuku, pintu ar-rayyan." Maka dimasukkan khusus orang-orang yang berpuasa, dan kemudian tidak dimasukkan orang-orang yang tidak spesifik berpuasa. Maka ini poin pendalilan yang